Selamat sore semuanya. Sini saya Arfandi Pratama sebagai host podcast kali ini. Sini kita akan membahas dua sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Di sini kita sudah punya satu narasumber di sini. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Putrisuna dari mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2024. Kita tanya dari mana ya guys ya? Mungkin kita tanya dari apa sih pengertian dari kedua sistem ini, kapitalisme dan sosialisme kan? Oke, kalau menurut saya ya, sistem ekonomi kapitalisme itu dia pemerintah yang mengatur segalanya. Jadi mereka juga mengawasi bagaimana perkembangan ekonomi itu tanpa ya memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk berekonomi. Jadi kalau sosialisme ini bergantung pada pemerintah, terus kalau kapitalisme ini dia bebas pada yang pemilik modal ya. Terus selanjutnya mungkin perbedaannya dari segi apa dari kedua sistem ekonomi ini? Nah, kalau dari kapitalisme itu dia lebih keuntungan individunya. Jadi individu yang memegang seluruh modal tersebut. Sedangkan pemerintah tidak mempunyai peluang untuk memegang modal tadi. Sedangkan kalau misalnya sosialisme itu, nah pemerintah itu yang memegang modal karena untuk pemerataan sosial. Ya, gitu. Jadi kayak agar masyarakat itu jadi adil dan rata gitu. Jadi maksudnya gini kan, kalau kapitalisme itu menguntungkan satu pihak saja, kalau sosialisme itu ke seluruh masyarakat. Iya, benar sih. Terus kan dari dua sistem ini nggak mungkin sih nggak ada kekurangan dan kelebihan. Itu Mungkin bisa juga kekurangan dan kelebihannya kan? Nah, kalau kekurangannya kapitalisme ini, dia mungkin cara kerja sistemnya lebih cepat ya, karena karena individu tadi kan dia didorong inovasi dan kreativitas sendiri untuk membangun usahanya tersebut. Tapi tentu saja di balik itu, untuk mereka mencari untung, jelas mereka akan membuka lapangan kerja nih. Tapi pekerja tersebut biasanya akan tereksploitasi karena gajinya tadi kayak nggak sesuai sama tenaga kerja mereka. Nah, kalau misalnya sosialisme itu dia karena pemerataan sosial tadi dan negara atau pemerintah yang memegang modal dan juga mengatur, ya mereka nggak dapat kebebasan untuk menjalani ekonomi tadi gitu. Oke. Jadi kalau kapitalisme ini seperti yang disebutkan kakak tadi, kapitalisme ini kekurangannya itu di eksploitasi tenaga kerja. Kalau kelebihannya di keuntungan satu pihak saja dan kebebasan dalam berinovasi segala macam ya. Kalau sosialisasi tidak bebas berinovasi, tapi keuntungannya untuk semua. Terus kan menurut kakak Indonesia ini menganut sistem ekonomi apa dan kenapa gitu kan? Kalau Indonesia itu tuh dia nggak menganut sistem keduanya ya, kayak kurang gitu loh di antara kapitalisme dengan sosialisme. Dia menggabungkan sistem kedua sistem tadi jadi sistem campuran yang disebut ekonomi Pancasila. Nah, di sistem ini tuh pemerintah mengatur dan mengawasi bagaimana perkembangan ekonomi ini, dan di sisi lain itu masyarakat juga bebas buat berekonomi, berusaha gitu. Inovasi juga. Iya, benar. Mungkin Indonesia kalau menurut mereka lebih contoh ke kapitalisme atau sosialisme? Kalau menurut aku sepertinya kapitalis. Kenapa tuh kapitalis? Karena kalau kapitalis itu bebas gitu, mereka bebas dalam berinovasi dan juga berusaha dengan bukan cuma masyarakatnya aja ya, kayak sektor swasta juga gitu. Mungkin kita tanya lagi juga, menurut kakaknya nih relevan yang mana dari kedua sistem ekonomi ini? Apakah sosialisme atau kapitalisme yang lebih relevan untuk dijadikan sistem ekonomi suatu negara kan? Kalau menurut saya sih sepertinya sosialisme ya, walaupun mungkin kinerjanya agak lambat ya, seperti Tiongkok kan, mereka kan agak lambat ya kalau misalnya dalam sistem tenaga kerjanya, tapi pasti gitu.
pasti kayak sekarang tuh kan udah pada apa namanya lebih maju lagi dari Amerika yang dimana megang sistem kapitalis gitu. Mungkin sekian aja pertanyaan kita kali ini guys. Iya. Mungkin kalau ada yang lebih mau ditanya ke kakaknya, boleh langsung DM IG kakaknya di sini Di guys. sini ya guys. Selamat sore, terima kasih. いつもより早く目覚めたモーニング